Seorang miliuner menemukan seorang anak laki-laki miskin yang pingsan di salju. Dia memutuskan untuk membawanya tinggal di mansionnya. Namun suatu hari, dia memutuskan untuk pulang lebih awal untuk memberikan kejutan kepada anak itu. Miliuner tersebut sangat terkejut ketika melihat apa yang dilakukan anak itu terhadap istrinya yang cacat. Serpihan salju turun tanpa henti di atas kaca depan Rolls-Royce. Sementara Budi Wibowo tetap memusatkan matanya pada jalan berkelok yang mengarah ke rumah mewahnya. Wiper kaca depan bekerja dalam ritme yang menenangkan, seperti metronom yang menandai waktu melodi melankolis yang telah berulang dalam hidupnya selama bertahun-tahun. Lampu panel mobil menunjukkan pukul 23.45 malam Natal. Waktu yang bagi banyak orang berarti perayaan, tetapi baginya hanya merupakan momen kesepian lainnya. Kediaman Wibowo, bangunan megah yang terletak di puncak bukit di pinggiran puncak, adalah tempat perlindungannya sekaligus penjaranya. Di sana, di antara dinding marmer dan karya seni berharga, Budi telah membangun benteng melawan dunia luar, melawan perasaan yang begitu berusaha keras untuk ditahannya. Para pekerjanya sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Kerja berlebihan, sedikit bicara, dan tanpa perayaan. Pengusaha itu menyesuaikan pemanas mobil, lebih karena kebiasaan daripada kebutuhan. Tubuhnya sudah terbiasa dengan dingin seperti jiwanya yang terbiasa dengan kesepian. Bisnis berjalan lancar seperti biasa. Wibowo Enterprises tetap menjadi salah satu perusahaan terbesar di negara ini, tetapi kesuksesan profesional sudah lama kehilangan makna. Itu hanyalah pengalihan, cara untuk mengisi hari-hari kosong. Salju mulai turun lebih deras membentuk tirai putih yang mempersulit visibilitas. Budi mengurangi kecepatan, pikirannya tanpa sadar melayang ke Hana, mantan istrinya. Apakah dia juga sendirian di malam Natal ini? Kursi roda yang menemaninya sejak masa muda tidak pernah menjadi penghalang bagi kekuatan dan tekadnya. Namun, dia tahu bahwa ketidakmampuannya sendiri untuk menangani emosi telah menciptakan jurang di antara mereka. Gerakan tiba-tiba di pinggir jalan menarik perhatiannya. Awalnya dia mengira itu hanya pantulan salju, tetapi sesuatu membuatnya semakin memperlambat laju. Jantungnya, yang sudah lama tertidur, melompat ketika lampu depannya menerangi sosok kecil yang tergeletak di salju. Budi mengerem mendadak. Mobil sedikit tergelincir di jalan yang licin. Selama beberapa detik, dia terpaku di belakang kemudi. Tangannya mencengkeram kulit setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Pikiran rasionalnya menyuruhnya untuk terus maju, menelepon pihak berwenang, tidak terlibat. Tetapi kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskannya, membuatnya turun dari mobil. Angin dingin menghantam wajahnya ketika dia membuka pintu. Salju telah membentuk lapisan tipis di punggungnya ketika dia akhirnya mencapai sosok yang tak bergerak itu. Dia seorang anak laki-laki, tidak lebih dari 7 tahun, mengenakan pakaian yang tidak cocok untuk cuaca dingin yang parah ini. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit kebiruan, dan kepingan salju kecil menumpuk di bulu matanya yang tertutup. Budi melepas mantel kasmirnya dan membungkus anak itu, menggendongnya. Bocah itu dingin sekali, tetapi masih bernapas. Tanpa berpikir 2 kali, dia membawanya ke mobil, menyalakan pemanas maksimal dan mempercepat laju menuju rumah mewahnya. Sepanjang perjalanan, dia terus melemparkan pandangan khawatir melalui kaca spion, mengamati tubuh kecil yang tak bergerak di kursi belakang. Saat mengemudi, tangannya gemetar, dan bukan karena dingin. Anak yang tak sadarkan diri itu telah membangkitkan sesuatu yang dia perjuangkan untuk dikubur. Kemiripannya dengan putranya sendiri sangat mengganggu. Usia yang sama, penampilan rapuh yang sama. Budi menelan ludah, memaksa diri untuk fokus pada jalan di depan. Dia tidak bisa membiarkan kenangan menguasainya. Tidak sekarang ketika anak itu membutuhkan bantuan. Rumah mewah itu akhirnya muncul dalam pandangannya. Lampu luarnya menciptakan kontras dramatis dengan kegelapan malam. Budi mengaktifkan interkom dengan nada urgensi yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. "Mariam Parman, siapkan kamar tamu segera. Dan panggil Dr. Taufik, ini darurat." Saat memarkirkan mobil di garasi yang hangat, Budi sekali lagi memandang anak itu melalui kaca spion. Untuk sesaat, dia seperti melihat gerakan ringan di kelopak matanya.
tetapi mungkin itu hanya imajinasinya yang bermain-main. Satu hal yang pasti, malam Natal ini, yang seharusnya sama seperti semua malam sebelumnya selama beberapa tahun terakhir, telah mengambil arah yang benar-benar tak terduga. Dr. Taufik tiba di rumah mewah itu dalam waktu singkat, membawa tas medisnya dan bertahun-tahun pengalaman dalam menangani keadaan darurat. Anak itu telah ditempatkan di kamar tamu, di mana Maryam, pengurus rumah tangga, telah menyediakan selimut tambahan dan menyiapkan teh panas. Budi tetap berdiri dekat jendela, mengamati dokter memeriksa anak itu dengan campuran kekhawatiran dan keingintahuan. Dia akan baik-baik saja, kata Dr. Taufik setelah beberapa menit memeriksa. Dia mengalami hipotermia ringan, tetapi kita sampai tepat waktu. Beberapa jam terkena dingin seperti itu dan situasinya bisa sangat berbeda. Dokter mulai merapikan peralatannya sambil melemparkan pandangan diskret ke arah Budi. Di mana tepatnya Anda menemukannya? Budi menjelaskan secara singkat lokasi tersebut. Suaranya yang terkendali menyembunyikan gejolak batin. Dia tergeletak di salju, sendirian. Tidak ada siapapun di sekitarnya, tidak ada mobil, tidak ada apa-apa. Dia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dokter, apakah ada protokol yang harus kami ikuti? Otoritas yang perlu diberitahu? Dokter mengangguk dengan serius. Ya, kita perlu memberitahu pihak berwenang yang sesuai, tetapi tidak malam ini. Untuk saat ini, yang terpenting adalah menjaganya tetap hangat dan nyaman. Saya meninggalkan beberapa obat yang mungkin diperlukan dan akan kembali besok pagi untuk pemeriksaan lain. Ketika dokter pergi, Budi tetap tinggal di kamar. Matanya tertuju pada tubuh kecil yang kini terbungkus selimut. Maryam telah menawarkan diri untuk berjaga, tetapi dia menolak bantuan itu. Sesuatu mendorongnya untuk tetap di sana, mengamati gerakan napas lembut dada anak itu naik dan turun dengan setiap tarikan napas. Jam-jam berlalu dengan lambat. Budi duduk di kursi belengan dekat tempat tidur, berjuang melawan kantuk dan kenangan yang terus muncul. Kamar itu sunyi kecuali suara detik jam yang lembut dan kadang-kadang suara angin di luar. Sekitar pukul 3 pagi, anak itu mulai bergerak. Awalnya hanya gerakan kecil, penyesuaian posisi, napas yang lebih dalam. Kemudian, matanya perlahan terbuka, menampakkan iris biru dalam yang segera mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Budi mendekat dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menakuti anak itu. "Halo," katanya dengan lembut. "Kamu aman sekarang? Namaku Budi." Anak itu menatapnya dengan campuran ketakutan dan keingintahuan. Matanya menyapu kamar mewah sebelum kembali tertuju pada Budi. Ketika dia berbicara, suaranya hanya bisikan. Namaku Luki." "Luki," Budi mengulang nama itu, merasakan keakraban yang aneh. "Apa kamu lapar? Haus? Aku bisa meminta seseorang membawakan sesuatu." Anak itu ragu sejenak sebelum mengangguk malu-malu. Budi memanggil Maryam, yang dengan cepat muncul dengan nampan berisi sup panas dan coklat. Sementara Luki makan perlahan, Budi memperhatikan berbagai detail. Cara anak itu memegang sendok dengan sangat hati-hati, bagaimana matanya sesekali menjelajahi ruangan seolah mencari jalan keluar. Cara dia tampak tegang bahkan di bawah selimut hangat. "Luki," Budi mulai lagi, menjaga suaranya tetap lembut. "Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu bisa sampai di jalan itu?" Anak itu menurunkan sendoknya, matanya penuh dengan air mata yang tidak tumpah. Aku kabur," dia mengaku setelah keheningan yang panjang. "Dari panti asuhan. Mereka tidak baik di sana." Budi merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Kerentanan dalam suara anak itu membangkitkan perasaan yang telah dia usahakan keras untuk ditekan. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Luki melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Tolong, jangan kembalikan aku," dia memohon. Tangan kecilnya mencengkeram selimut. "Aku bisa bekerja, bisa membantu apa saja, hanya jangan kembalikan aku ke sana." Budi mendapati dirinya bergerak secara naluriah lebih dekat ke tempat tidur. Tangannya lembut bertengger di bahu anak itu. "Tidak ada yang akan mengembalikanmu hari ini, Luki. Kamu aman di sini, aku janji." Kata-kata keluar dari mulutnya sebelum dia bisa berpikir. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Budi merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Matahari mulai terbit di cakrawala, melukis langit dengan warna merah, muda dan keemasan. Sementara di dalam kamar, dua jiwa yang kesepian menemukan momen koneksi yang tak terduga. Pagi Natal membawa kejelasan yang menyilaukan. Pantulan sinar matahari pada salju yang menutupi kebun rumah mewah itu. Budi mengamati dari jendela kantornya sambil berbicara di telepon dengan para pengacaranya, mencari bimbingan tentang bagaimana menangani situasi anak itu. Luki tidur lagi, kelelahan setelah kejadian malam sebelumnya. Ya, saya memahami implikasi hukumnya, Budi menjawab pengacara, suaranya tegang. Tetapi kita tidak bisa begitu saja mengabaikan tuduhan pelecehan itu. Saya ingin penyelidikan lengkap tentang panti asuhan ini. Dia berhenti sejenak, mendengarkan rekomendasi dari ujung telepon lainnya. Tidak, saya tidak akan menyerahkan anak itu kepada pihak berwenang sampai kita yakin akan keamanannya. Setelah mengakhiri panggilan, Budi menggosok wajahnya, merasakan beban kelelahan dan keputusan yang harus diambil. Mariam mengetuk pintu kantor dengan lembut, membawa secangkir kopi. Anak itu sudah bangun, Pak Budi, dia memberitahu, meletakkan cangkir di atas meja. Sedang sarapan di dapur. Anda harus melihatnya. Dia punya sopan santun yang sangat baik untuk anak seusianya. Budi mengangguk, mengambil cangkir. Bagaimana perilakunya? Sangat pemalu, tetapi lembut. Dia bertanya apakah dia bisa membantu menyiapkan meja. Mariam ragu sejenak sebelum melanjutkan. Pak Budi, ada sesuatu yang istimewa pada anak ini. Dia mengingatkan saya pada... Terima kasih, Mariam. Budi memotongnya dengan lembut. Tidak, ingin mendengar perbandingan yang dia tahu akan datang. Aku akan ke dapur sebentar lagi. Ketika Mariam pergi, Budi memberi dirinya waktu untuk merenung. Kehadiran Luki telah membangkitkan sesuatu di rumah mewah itu, energi berbeda yang sudah lama tidak ada di sana. Para staf tampak lebih bersemangat, dan bahkan ruangan-ruangan kosong tampak kurang menekan. Di dapur dia menemukan Luki duduk di meja, kakinya berayun tanpa menyentuh lantai. Anak itu mengenakan pakaian baru, disediakan oleh Mariam, setelan sweater biru tua yang membuatnya terlihat lebih kecil dari sebenarnya. Selamat pagi, Luki, Budi menyapa, duduk di meja. Tidur nyenyak? Luki mengangguk, matanya tertuju pada mangkuk sereal di hadapannya. Ya, Pak, terima kasih untuk tempat tidurnya. Sangat empuk. Sesuatu dalam formalitas anak itu menyentuh hati Budi. Kamu bisa memanggilku Budi saja, dia menawarkan. Dan kamu tidak perlu terlalu formal. Ini rumahmu sekarang, setidaknya untuk sementara. Anak itu mengangkat matanya, terkejut. Untuk sementara? Ya, sampai kita menyelesaikan situasimu. Budi memilih kata-katanya dengan hati-hati. Luki, kita perlu berbicara tentang panti asuhan itu. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu kabur dari sana? Keheningan berat menyelimuti dapur. Luki meletakkan sendoknya. Tangannya yang kecil saling bertaut gugup di atas meja. Mereka tidak menyukai anak-anak di sana. Dia mulai, suaranya hampir berbisik. Mereka bilang kami adalah beban. Kadang-kadang kami tidak dapat makan malam ketika kami melakukan kesalahan dan... Budi merasakan rahangnya menegang. Dan apa lagi, Luki? Ada ruangan gelap. Anak itu melanjutkan, air mata mulai terbentuk di matanya. Mereka menempatkan kami di sana ketika mereka ingin menghukum kami. Aku berada di sana 3 hari minggu lalu karena... Dia berhenti, menelan ludah. Karena apa, Luki? Karena aku bilang aku melihat ibuku dalam mimpi. Dia menyelesaikan, sebutir, air mata mengalir di pipinya. Mereka bilang aku tidak boleh berbicara tentang itu lagi, bahwa tidak ada yang akan menginginkanku jika aku terus mengarang cerita. Budi merasakan gelombang kemarahan tumbuh di dadanya. Dia berdiri dengan tiba-tiba, mengejutkan anak itu dan segera memaksa diri untuk tenang. Maaf, aku tidak bermaksud menakutimu, katanya. Duduk kembali. Luki, kamu aman di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu atau membuatmu kelaparan, aku janji. Anak itu mengamatinya dengan intensitas yang mengejutkan untuk seseorang yang begitu muda. Kamu juga kehilangan seseorang, kan? Terlihat dari matamu. Matamu menjadi sedih ketika melihatku. Pengamatan itu mengejutkan Budi. Bagaimana seorang anak bisa begitu peka?
Sebelum dia bisa menjawab, telepon di sakunya bergetar. Itu adalah pesan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hana sedang dalam perjalanan ke rumah mewah itu. Hana Wibowo tiba di rumah mewah itu tak lama setelah tengah hari. Kursi rodanya meninggalkan jejak kecil di salju jalanan utama. Parman, si sopir, membantunya dengan ram akses, sementara Budi mengamati kedatangannya melalui jendela kantor. Jantungnya berdegup kencang. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Hana tetap anggun seperti biasa. Rambutnya yang hitam kontras dengan kulitnya yang cerah, mata hijaunya tetap mempertahankan tekad yang selalu menjadi ciri khasnya. Cacat fisik tidak pernah menghalanginya menjadi kekuatan alam, apalagi mengurangi kehadirannya yang mengesankan. Kita perlu bicara adalah kata-kata pertamanya saat memasuki kantor. Apa cerita tentang seorang anak yang kamu temukan di jalan? Budi, kamu tidak bisa begitu saja. Dia berhenti tiba-tiba saat melihat Lucky yang baru saja muncul di pintu kantor. Anak itu menatap Hana dengan ekspresi ingin tahu, mata birunya yang terbelalak terpaku pada kursi roda. Kamu pasti Hana, kata Lucky, mengejutkan semua orang. Aku tahu kamu akan datang. Kamu persis seperti yang kubayangkan. Hana melemparkan pandangan bingung pada Budi sebelum berpaling ke anak itu. Bagaimana kamu tahu namaku? Apakah Budi memberitahumu tentang aku? Lucky menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu. Aku hanya tahu. Seperti aku tahu bahwa kamu suka melukis, meskipun kamu tidak melakukannya untuk waktu yang lama. Dan bahwa warna favoritmu adalah hijau zamrud, seperti matamu. Keheningan kagum memenuhi kantor. Hana sedikit memucat. Itu adalah informasi yang tidak pernah dia bagikan dengan siapapun selain Budi. Gairahnya untuk melukis adalah sesuatu yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu, rahasia yang disimpan bersama kanvas yang belum selesai. Lucky, Budi memanggil dengan lembut, mengapa kamu tidak membantu Mariam merapikan buku-buku di perpustakaan? Dia memberitahuku bahwa dia perlu bantuan. Anak itu mengangguk, melemparkan pandangan terakhir ke arah Hana sebelum pergi. Segera setelah mereka sendirian, Hana mengarahkan kursinya lebih dekat ke arah Budi. Lelucon macam apa ini? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal itu? Budi bersandar di mejanya, merasakan beban 24 jam terakhir. Aku tidak tahu, Hana. Sejak aku menemukannya tadi malam, dia telah menunjukkan pengetahuan tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Seolah-olah dia mengenal kita. Hana menyelesaikan. Ekspresinya campuran ketakutan dan kekaguman. Budi, ini tidak masuk akal. Siapa anak ini? Dia kabur dari panti asuhan, Budi menjelaskan, melaporkan secara singkat peristiwa malam sebelumnya dan percakapan pagi ini. Ada sesuatu yang istimewa padanya, Hana. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Hana terdiam beberapa saat, memproses informasi. Dan apa yang kamu rencanakan? Kamu tidak bisa begitu saja menyimpannya di sini tanpa batas. Kenapa tidak? Budi membalas, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketegasan dalam suaranya. Kamu dengar apa yang dia alami di tempat itu. Dan ada hal lain, sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Fakta bahwa dia mengingatkanmu pada putra kita? Hana bertanya dengan lembut, menyentuh titik sensitif yang keduanya hindari selama bertahun-tahun. Budi menutup matanya sejenak. Bukan hanya itu, seolah-olah dia telah dikirim kepada kita untuk suatu alasan. Hana, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Hana mengamati mantan suaminya dengan penuh perhatian. Ada perubahan halus padanya, sesuatu di matanya yang sudah lama tidak dia lihat. Pria dingin dan jauh yang dia kenal dalam beberapa tahun terakhir tampaknya memberi jalan kepada seseorang yang lebih dekat dengan Budi yang dulu sangat dia cintai. Aku akan tinggal beberapa hari. Dia memutuskan mengejutkan baik Budi maupun dirinya sendiri. Kita perlu lebih memahami situasi ini dan dia ragu. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk menghadapi beberapa kebenaran yang telah kita hindari. Di luar kantor, Lucky tersenyum diam-diam sambil merapikan buku-buku. Jari-jari kecilnya menelusuri huruf-huruf emas di punggung buku-buku tua. Potongan-potongan mulai bergerak persis seperti yang seharusnya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan halus,
tetapi terasa di rumah mewah Wibowo. Kehadiran Hana dikombinasikan dengan energi bersemangat Lucky, mulai mencairkan lapisan es yang sudah lama menyelimuti tempat itu. Makan, yang sebelumnya sepi dan sunyi, kini dibagikan di meja besar di ruang makan, diisi dengan percakapan ragu-ragu dan tatapan ingin tahu. Hana mengamati dengan minat yang semakin besar interaksi antara Budi dan Lucky. Anak itu memiliki cara unik untuk mendekati pengusaha itu, seolah-olah dia tahu persis kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam. Pada suatu sore yang sangat dingin, saat mereka semua berada di perpustakaan, Lucky kembali mengejutkan. "Kamu biasa memainkan piano untuknya, bukan?" tanya anak itu kepada Budi, menunjuk ke arah piano besar bertutup yang menempati sudut perpustakaan. "Hana terutama suka ketika kamu memainkan Chopin." Budi membeku, matanya bertemu dengan mata Hana. Itu benar, pada tahun-tahun awal pernikahan, dia biasa memainkan piano setiap malam. Itu adalah momen khusus mereka, sesuatu yang mereka bagikan hanya di antara mereka. Tetapi bagaimana Lucky bisa tahu itu? "Piano itu sudah ditutup selama bertahun-tahun," komentar Hana, suaranya lembut. "Tidak ada yang memainkannya sejak putra kalian pergi," Lucky menyelesaikan, suaranya membawa kedewasaan yang membingungkan. "Tapi musiknya masih ada di sini, ada di mana-mana di rumah ini, hanya menunggu untuk didengar lagi." Budi mendekati piano, jari-jarinya menyentuh penutup berdebu dengan ringan. Lucky bangkit dari kursi berlengannya dan berjalan ke arahnya, tangan kecilnya menemukan tangan Budi. "Kamu seharusnya bermain lagi," anak itu menyarankan. "Musik membantu menyembuhkan luka hati." Hana mengarahkan kursinya lebih dekat, matanya berkaca-kaca dengan air mata tertahan. "Budi," dengan tangan gemetar, Budi melepas penutup piano. Segumpal debu menari di udara, diterangi oleh sinar matahari terakhir yang masuk melalui jendela-jendela tinggi. Instrumen itu, bahkan setelah bertahun-tahun diam, mempertahankan keanggunan mengesankannya. "Aku tidak tahu apakah aku masih ingat cara bermain," gumam Budi, lebih kepada dirinya sendiri daripada yang lain. "Tanganmu ingat," Lucky menjawab dengan keyakinan. "Mereka tidak pernah lupa." Budi duduk di piano, tangannya ragu-ragu bertengger di atas tuts yang menguning. Untuk sementara, hanya keheningan yang memenuhi perpustakaan. Kemudian, seolah-olah dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari kehendaknya sendiri, jari-jarinya mulai bergerak. Nada-nada pertama Nocturne in E-flat major karya Chopin memenuhi udara, malu-malu pada awalnya, tetapi mendapatkan kepercayaan dengan setiap birama. Hana menutup matanya, membiarkan kenangan mengalir bersama musik. Lucky tetap di samping piano, mata birunya tertuju pada tangan Budi, seolah-olah dia bisa melihat musik membentuk di udara. Mariam, yang lewat di koridor, berhenti di pintu perpustakaan, tangannya diangkat ke dadanya dengan terkejut. Karyawan lain mulai mendekat, tertarik oleh melodi yang sudah lama tidak bergema di koridor rumah mewah itu. Sambil bermain, Budi merasakan sesuatu terlepas di dadanya, seperti simpul yang mulai terurai. Nada-nada mengalir melaluinya, membawa bertahun-tahun rasa sakit terpendam, kata-kata yang tidak terucapkan, pelukan yang tidak diberikan. Hana menangis diam-diam di kursinya, air matanya bukan lagi kesedihan, tetapi emosi yang tidak bisa dia namakan. Seolah-olah masa lalu dan masa kini melebur pada saat itu, menciptakan jembatan di atas jurang yang memisahkan mereka. Ketika nada terakhir memudar di udara, tidak ada yang bergerak selama beberapa saat. Keheningan yang mengikuti bukan lagi keheningan dingin dan kosong seperti sebelumnya, tetapi sesuatu yang baru, penuh dengan kemungkinan. "Lihat," Lucky tersenyum, suaranya dengan lembut memecah momen itu. Musiknya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Budi menatap anak itu, kemudian Hana. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia mengizinkan dirinya untuk benar-benar tersenyum. Itu adalah senyum kecil, ragu-ragu, tetapi nyata. Seperti bunga pertama yang bermekaran setelah musim dingin yang panjang. Mengumumkan bahwa musim semi akhirnya sedang dalam perjalanan. Keesokan paginya, sementara salju terus turun dengan lembut di luar, Hana menemukan Lucky sendirian di perpustakaan. Anak itu duduk di ambang jendela,
mengamati kepingan putih menari di udara. Wajah kecilnya mencerminkan ketenangan yang tidak biasa untuk usianya. "Bagaimana kamu tahu tentang piano itu?" Hana bertanya tanpa basa-basi mendekatkan kursinya. "Dan tentang lukisan-lukisanku?" "Tentang semua hal yang tidak diketahui orang lain." Luki berpaling padanya, mata birunya bersinar dengan kebijaksanaan kuno. "Kadang-kadang kita tahu hal-hal tanpa tahu bagaimana kita mengetahuinya," jawabnya. "Seperti bagaimana kamu tahu bahwa kamu perlu kembali ke sini sekarang?" Hana berkedip terkejut dengan pertanyaan itu. Aku datang untuk menyelesaikan masalah praktis," jawabnya. Tetapi suaranya mengkhianati ketidakpastian. "Tidak," Luki tersenyum dengan lembut. "Kamu datang karena hatimu mengatakan ini saatnya. Sama seperti aku tahu bahwa aku perlu kabur pada malam tertentu itu, pada malam Natal, dan mengikuti jalan tertentu itu." Hana merasakan getaran menjalari tulang belakangnya. "Siapa kamu sebenarnya, Luki?" Anak itu turun dari ambang jendela dan mendekatinya. Jari-jari kecilnya menyentuh roda kursi dengan ringan. "Aku hanya seseorang yang bisa melihat apa yang rusak dan ingin membantu memperbaikinya," jawabnya. "Seperti yang kamu lakukan dengan lukisan-lukisanmu. Ingat, ketika sesuatu tidak benar, kamu tidak menyerah. Kamu terus bekerja sampai menemukan harmoni yang sempurna." Hana merasakan tangannya sedikit gemetar. "Lukisan-lukisanku, aku tidak melukis selama bertahun-tahun. Setelah kami kehilangan putra kami, aku tidak bisa lagi menemukan warna. Tetapi warna-warna itu masih ada di sana," kata Luki, menunjuk ke hatinya. "Sama seperti musik masih ada di dalam budi. Kadang-kadang kita hanya membutuhkan dorongan kecil untuk mengingat siapa kita sebenarnya." Pada saat itu, Budi masuk ke perpustakaan, berhenti saat melihat mereka berdua bersama. Sesuatu dalam posturnya telah berubah sejak malam sebelumnya. Dia lebih rileks, kurang kaku. "Apakah semuanya baik-baik saja di sini?" tanyanya, tatapannya bergantian antara Hana dan Luki. "Ya," jawab Hana, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketulusan dalam suaranya. "Sebenarnya, aku berpikir, mungkin aku bisa tinggal lebih lama. Ada banyak yang perlu kita selesaikan." Budi mengangguk perlahan, kelegaan yang terlihat di matanya. "Aku akan senang dengan itu," katanya dengan lembut. "Aku juga," seru Luki, wajahnya berseri-seri dengan senyum yang tulus kekanak-kanakan, mengingatkan semua orang bahwa meskipun kebijaksanaannya yang tak dapat dijelaskan, dia masih seorang anak. Momen itu terganggu oleh dering telepon Budi. Saat menjawabnya, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Itu adalah pengacaranya dengan berita tentang penyelidikan panti asuhan. "Saya mengerti," katanya, suaranya tegang. "Ya, terus beritahu saya." Menutup telepon, dia memandang Luki dengan khawatir. Panti asuhan itu menyangkal semua tuduhan pelecehan. "Mereka mengatakan bahwa kamu memiliki sejarah, menciptakan cerita." Luki tidak tampak terkejut. "Mereka selalu mengatakan itu," jawabnya dengan tenang. "Itu lebih mudah daripada mengakui kebenaran." Hana memindahkan kursinya lebih dekat ke anak itu. Insting pelindung muncul. "Mai Sainoi, Budi, kita tidak bisa membiarkan dia kembali ke sana." "Kita tidak akan membiarkannya," jawab Budi dengan tegas. "Tetapi kita perlu melakukan ini dengan cara yang benar, legal dan definitif." Luki melihat di antara kedua orang dewasa itu, senyum kecil bermain di bibirnya. "Kalian sudah mulai bekerja sama lagi," dia mengamati. "Seperti dulu." Hana dan Budi bertukar pandangan berarti. Itu benar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bersatu untuk tujuan bersama. Kehadiran Luki telah menciptakan jembatan di atas jurang yang memisahkan mereka, memungkinkan perasaan lama yang sudah lama terkubur di bawah lapisan luka dan kebencian mulai muncul kembali. "Ada sesuatu yang istimewa terjadi di sini," gumam Hana, "lebih kepada dirinya sendiri daripada yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tetapi bisa kurasakan." Luki mengambil tangannya dan tangan Budi, menyatukannya di atas lengan kursi roda. "Kadang-kadang," katanya dengan lembut, "penjelasan kurang penting daripada perasaan, dan beberapa keajaiban hanya membutuhkan hati yang terbuka untuk terjadi." Berita itu datang seperti petir di langit biru.
Budi sedang berada di kantornya, meninjau dokumen perusahaan. Ketika asisten hukumnya menelepon dengan informasi mengkhawatirkan tentang Wibowo Enterprises. Perusahaan menghadapi krisis keuangan yang jauh lebih serius dari yang dia bayangkan, hasil dari investasi berisiko yang dilakukan oleh salah satu direktur kepercayaannya. Angka-angkanya mengkhawatirkan Pak Budi. Suara pengacara terdengar serius melalui telepon. Jika kita tidak mengambil tindakan drastis segera, kita bisa kehilangan segalanya dalam hitungan bulan. Budi merasakan beban kata-kata itu seperti pukulan fisik. Wibowo Enterprises bukan hanya sebuah perusahaan, itu adalah warisan keluarganya dibangun selama beberapa generasi. Lebih dari itu, dalam beberapa tahun terakhir, itu telah menjadi satu-satunya tempat berlindungnya, satu-satunya aspek kehidupannya, di mana dia masih mempertahankan kendali penuh. Apa pilihan kita? Tanyanya. Suaranya mempertahankan ketenangan buatan. Faisal Aditya menghubungi, pengacara menjawab merujuk pada mantan rekan bisnis Budi. Dia memiliki proposal untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi, kondisinya agak dipertanyakan. Budi mengenal Faisal cukup baik untuk tahu bahwa dipertanyakan adalah eufemisme. Mantan rekan itu selalu dikenal dengan metodenya yang kurang ortodoks dalam bisnis. Suruh dia datang ke sini besok, Budi memutuskan setelah momen refleksi. Aku ingin mendengar proposal itu secara langsung. Saat menutup telepon, dia menyadari bahwa dia tidak lagi sendirian di kantor. Lucky berdiri di pintu, mata birunya tertuju padanya dengan intensitas mengganggu yang terkadang ditunjukkannya. Kamu tidak boleh mempercayainya, kata anak itu dengan sederhana. Budi merasakan getaran di tulang belakangnya. Siapa Lucky? Orang yang akan datang besok. Dia tersenyum, tetapi kata-katanya seperti ular tersembunyi di rumput. Sebelum Budi bisa mempertanyakan bagaimana Lucky tahu tentang kunjungan Faisal, Hana masuk ke kantor, kursi rodanya meluncur tanpa suara di karpet. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia bertanya, memperhatikan ketegangan di udara. Lucky, sayang, Mariam sedang mencarimu untuk camilan sore. Anak itu mengangguk, tetapi sebelum pergi dia berbalik sekali lagi ke arah Budi. Kadang-kadang kehilangan sesuatu yang penting membantu kita menemukan sesuatu yang lebih berharga. Hana menunggu sampai Lucky pergi untuk mendekati meja. Apa yang terjadi, Budi? Kamu pucat. Untuk sesaat, dia mempertimbangkan untuk tidak berbagi kekhawatirannya dengan Hana. Itu adalah kebiasaan lama, melindungi Hana menyimpan masalah untuk dirinya sendiri. Tetapi sesuatu telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Kehadiran Hana, kekuatannya yang diperbaharui, membuatnya ingin jujur. Perusahaan dalam bahaya, dia mengaku, menjelaskan secara singkat situasinya. Faisal Aditya akan datang besok dengan proposal penyelamatan, tetapi Faisal, Hana memotong, ekspresinya mengeras. Budi, kamu tidak bisa mempercayainya. Ingat apa yang terjadi terakhir kali. Ini satu-satunya pilihan kita saat ini. Jawabnya, menggosok wajahnya yang lelah. Hana memindahkan kursinya lebih dekat. Mata hijaunya bertemu dengan mata Budi. Selalu ada pilihan lain. Kamu hanya perlu bersedia mencarinya. Budi memandang mantan istrinya dengan kekaguman diam-diam. Bahkan setelah semua yang mereka lalui, dia masih mempertahankan kekuatan batin yang tak tergoyahkan itu, kemampuan untuk melihat melampaui penampilan. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyanya dengan lembut. Apa? Mempertahankan harapan bahkan ketika segalanya tampak hilang. Hana tersenyum, senyum lembut yang mengingatkannya pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Mungkin aku baru saja mempelajarinya baru-baru ini. Dari seorang anak tertentu yang muncul dalam hidup kita. Seolah dipanggil oleh kata-katanya, mereka mendengar tawa Lucky bergema di koridor, bercampur dengan suara sayang Mariam. Suara itu tampak membawa cahaya ke dalam suasana suram kantor. Tahu apa yang paling ironis? Hana melanjutkan, suaranya lembut. Kita datang dengan khawatir membantu Lucky, menyelamatkannya dari panti asuhan itu. Tetapi kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah bukan dia yang sedang menyelamatkan kita? Budi merenungkan kata-katanya, mengingat peringatan anak itu tentang Faisal. Bagaimana Lucky bisa tahu
Dan mengapa kata-katanya tampak membawa begitu banyak beban? Hana, dia mulai ragu-ragu. Kamu tidak merasa aneh bagaimana dia tampaknya tahu hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui? Aneh, ya, jawabnya, kilau khusus di matanya. Tetapi setelah semua yang kita lalui, aku belajar bahwa beberapa misteri tidak perlu dipecahkan. Kadang-kadang kita hanya perlu percaya dan menerima hadiah yang diberikan kepada kita. Pagi berikutnya menyingsing kelabu dan dingin, seolah-olah langit sendiri memprediksi ketegangan yang menggantung di atas rumah mewah. Itu. Faisal Aditya tiba tepat waktu pukul 10. Mercedes hitamnya kontras dengan salju yang masih menutupi jalan masuk. Tinggi dan berpakaian elegan, dia membawa tas kulit dan senyum yang tidak mencapai matanya. Luki mengamati kedatangannya dari jendela perpustakaan. Wajah kecilnya yang serius terpantul di kaca beku. Hana bersamanya setelah memutuskan untuk menjaga anak itu jauh dari kantor selama pertemuan. Dia memiliki mata kosong, gumam Luki masih memandang keluar jendela. Seperti sumur tanpa dasar, Hana menyesuaikan kursinya agar lebih dekat dengannya. Kamu tampak khawatir, sayang. Dia akan menawarkan jalan keluar yang mudah, anak itu menjawab, berbalik padanya. Tetapi jalan mudah tidak selalu jalan yang benar. Di kantor, Budi menyambut Faisal dengan keramahan profesional yang menyembunyikan kegelisahan batinnya. Mantan rekan itu duduk di kursi di depan meja, mengeluarkan berbagai dokumen dari tasnya. Aku langsung ke pokok pembicaraan, Budi. Faisal mulai, senyum perhitungannya masih di tempatnya. Aku tahu persis bagaimana menyelamatkan Wibowo Enterprises. Aku memiliki investor yang tertarik untuk menyuntikkan modal segera ke perusahaan, tetapi mereka memiliki beberapa kondisi khusus. Budi mendengarkan dengan seksama sementara Faisal menguraikan proposalnya. Pada pandangan pertama, tampaknya solusi sempurna. Uang baru, restrukturisasi hutang, pemeliharaan kendali saham. Tetapi ketika detail terungkap, perutnya mulai melilit. Jadi pada dasarnya, kita akan menggunakan anak perusahaan internasional untuk Faisal berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati, mengoptimalkan struktur fiskal kita. Maksudmu, menipu sistem, Budi menerjemahkan dengan datar. Faisal tertawa, suara tanpa kegembiraan. Kata yang kuat sekali, temanku. Aku lebih suka memikirkannya sebagai relokasi strategis sumber daya. Begitulah cara kerajaan besar bertahan hidup saat ini. Budi melihat dokumen di mejanya, merasakan beban keputusan di pundaknya. Itu menggoda, solusi cepat untuk semua masalah keuangannya. Tetapi kata-kata Luki bergema dalam pikirannya. Kata-katanya seperti ular tersembunyi di rumput. Aku perlu waktu untuk berpikir. Akhirnya dia berkata, waktu adalah kemewahan yang tidak kamu miliki, Budi. Faisal menjawab, senyumnya menghilang. Para investor menginginkan jawaban sampai besok. Setelah itu, proposal tidak tersedia lagi. Pada saat itu, suara yang familiar mengisi rumah mewah itu. Nada piano lembut tetapi jelas mengambang di koridor. Budi segera mengenali melodi itu. Itu adalah melodi yang biasa dia mainkan untuk Hana pada tahun-tahun awal pernikahan. Apa itu? Tanya Faisal mengerutkan kening. Izinkan aku sebentar, kata Budi, bangkit. Mengikuti suara, dia sampai di perpustakaan. Luki duduk di piano, jari-jari kecilnya menari di atas tuts dengan keterampilan yang tidak mungkin untuk usianya. Hana berada di sampingnya, air mata hening mengalir di wajahnya. Bagaimana? Budi mulai, tetapi tidak bisa menyelesaikan pertanyaan. Luki berhenti bermain, berbalik untuk menatapnya. Beberapa lagu sangat penting sehingga perlu dimainkan lebih dari sekali, katanya dengan sederhana. Beberapa pilihan juga. Hana menghapus air matanya, suaranya mantap ketika berbicara. Budi, apapun keputusan yang perlu kamu ambil, ingatlah siapa dirimu, bukan siapa kamu menjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi siapa kamu sebenarnya. Budi melihat ketiga elemen di hadapannya. Piano yang telah menjadi saksi begitu banyak cinta, Hana dengan kekuatan tak tergoyahkannya, dan Luki, anak misterius ini yang tampaknya telah dikirim untuk mengingatkannya pada kebenaran yang telah lama dilupakan. Kadang-kadang Luki menambahkan dengan lembut, kita perlu kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar penting.
Budi merasakan sesuatu pecah dan dibangun kembali di dalam dirinya secara bersamaan. Kembali ke kantor, dia menemukan Faisal bermain dengan ponselnya, tidak sabar. "Jadi?" tanya mantan rekan mengangkat alis. Budi menegakkan bahunya, ketenangan mengejutkan menyelimutinya. Jawabannya, "Tidak, Faisal. Aku tidak akan mengorbankan integritasku untuk menyelamatkan perusahaan." "Kamu gila?" Faisal berdiri, wajahnya merah karena marah. "Ini akan menghancurkan semua yang dibangun keluargamu." "Tidak," Budi menjawab dengan tenang. "Ini akan menyelamatkan apa yang benar-benar penting dari warisan keluargaku, kehormatan kami." Berita tentang penolakan Budi terhadap proposal Faisal menyebar dengan cepat di pasar keuangan. Saham Wibowo Enterprises anjlok dan surat kabar ekonomi tidak membicarakan hal lain. "Kekaisaran Wibowo diambang kehancuran," seru headline. Tetapi di dalam rumah mewah, transformasi diam-diam sedang berlangsung. Budi menghabiskan seluruh pagi di kantornya, melakukan panggilan telepon, mengatur ulang sumber daya, mencari alternatif. Hana tetap di sisinya, kehadirannya menjadi sumber kekuatan dan kejelasan yang konstan. Pengalamannya sebelumnya sebagai pengacara perusahaan, sebelum kecelakaan yang membuatnya berada di kursi roda, terbukti tak ternilai sekarang. Bagaimana jika kita menjual divisi internasional? Dia menyarankan menganalisis dokumen yang tersebar di meja. Kita mempertahankan operasi nasional yang merupakan jantung perusahaan. Budi mengangguk, mengagumi bagaimana dia masih bisa melihat solusi di mana dia hanya melihat masalah. Itu akan memberi kita waktu untuk restrukturisasi, tetapi tetap saja tidak akan cukup, suara kekanak-kanakan menyelesaikan. Lucky berdiri di pintu kantor, memegang album foto tua yang tidak ada yang tahu bagaimana dia menemukannya. "Lucky, di mana kamu menemukan itu?" tanya Hana mengenali album yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Anak itu mendekat, meletakkan album di atas meja. "Di loteng," itu memanggilku. Dia membuka halaman tertentu, menampilkan foto yang menguning oleh waktu. Di dalamnya, Budi muda tersenyum di samping ayahnya di depan toko furnitur kecil. "Toko pertama," gumam Budi, menyentuh foto dengan penuh hormat. "Di mana semuanya dimulai sebelum pencakar langit dan pabrik," kata Lucky. Suaranya membawa kebijaksanaan aneh itu. Ketika yang paling penting adalah membuat setiap furnitur dengan cinta dan perhatian. Hana mengamati anak itu dengan campuran kekaguman dan ketakjuban. Bagaimana dia bisa tahu tentang awal perusahaan, tentang bengkel kayu kecil yang telah diubah ayah Budi menjadi sebuah kekaisaran. "Kadang-kadang kita perlu kembali ke awal untuk menemukan jalan," Lucky melanjutkan. "Seperti ketika kamu memperbaiki kursi rusak dengan tanganmu sendiri, Budi. Ingat betapa memuaskannya itu." Budi memandang tangannya, kapalan oleh tahun-tahun, tetapi sudah lama jauh dari pekerjaan tangan yang begitu dia cintai di masa mudanya. Itu adalah masa yang berbeda. "Waktu seperti sungai," Lucky menjawab, membalik lebih banyak halaman album. "Kadang-kadang kita perlu berenang melawan arus untuk menemukan sumbernya." Hana memindahkan kursinya lebih dekat, mengamati foto-foto. Setiap gambar menceritakan kisah pertumbuhan, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang telah mereka hilangkan sepanjang jalan. Koneksi pribadi, cinta pada kerajinan, kebanggaan menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri. "Budi," dia memanggil dengan lembut, "ingat ketika ayahmu mengatakan bahwa setiap furnitur memiliki jiwa. Dan bahwa tanggung jawab kita adalah menemukan rumah yang sempurna untuk setiap potongan." Dia menyelesaikan, senyum nostalgia muncul di bibirnya. Lucky menunjuk ke foto yang lebih baru, menampilkan salah satu pabrik besar perusahaan. Mesin-mesin cepat, tetapi tidak memiliki hati. Mungkin sudah waktunya untuk mengingat apa yang membuat Wibowo menjadi istimewa pada awalnya. Budi terdiam sejenak, tatapannya bergantian antara foto-foto lama dan laporan keuangan modern. Seolah-olah dua dunia bertabrakan dalam pikirannya, masa lalu kerajinan tangan dan masa kini yang diindustrialisasi. Bagaimana jika dia mulai perlahan sebuah ide mulai terbentuk? Bagaimana jika kita kembali ke akar? Tidak sepenuhnya, tetapi sebuah divisi khusus. Hana menyelesaikan, segera mengerti. Furnitur buatan tangan, potongan unik, desain personal.
Sesuatu yang menggabungkan tradisi dengan modernitas. Pasar mewah, Budi melanjutkan, suaranya mendapatkan antusiasme. Orang-orang yang menghargai sejarah di balik setiap potongan, yang mengerti bahwa furnitur bisa lebih dari sekadar objek. Lucky tersenyum, senyum penuh teka-teki yang tampaknya membawa rahasia alam semesta. Kadang-kadang, untuk tumbuh, kita perlu kembali ke akar kita. Seperti pohon yang memperkuat dirinya dengan memperdalam akarnya di tanah. Hana mengambil tangan Budi meremasnya dengan lembut. Tidak akan mudah, kita harus mengurangi secara drastis mengatur ulang segalanya. Tetapi kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Budi menyelesaikan, merasakan kepastian yang tidak dia alami selama bertahun-tahun. Tanpa jalan pintas, tanpa mengorbankan nilai-nilai kita. Seperti keluarga, Lucky menambahkan dengan lembut. Tangannya yang kecil bertengger di atas tangan Hana dan Budi yang bersatu. Momen itu terganggu oleh telepon. Itu adalah pengacara Budi dengan berita tentang penyelidikan panti asuhan. Tetapi kali ini saat menjawab, Budi tidak sendirian. Dia memiliki di sisinya dua orang yang dengan cara berbeda telah mengajarinya bahwa kadang-kadang perlu kehilangan segalanya untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Penyelidikan. Panti asuhan telah mengungkapkan kebenaran yang mengganggu. Pengaduan Lucky hanyalah puncak gunung es, dokumen palsu, dana yang dialihkan, anak-anak dengan catatan yang dimanipulasi. Pengacara tersebut menyajikan bukti yang cukup untuk menjamin penutupan institusi dan relokasi anak-anak yang aman. Semua anak sedang dipindahkan ke institusi yang sesuai. Pengacara memberitahu melalui telepon. Mengenai Lucky, nah ini bagian yang paling aneh. Kami tidak menemukan catatan resmi tentang dia di panti asuhan. Budi mengerutkan kening, melihat ke arah anak yang sekarang dengan tenang membalik-balik album foto. Apa maksudmu? Dia ada di sana, kabur dari sana. Menurut catatan, tidak ada anak bernama Lucky yang masuk ke institusi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tidak ada anak dengan deskripsi dia tercatat dalam arsip. Hana menyadari ketegangan dalam ekspresi Budi mendekatkan kursinya. Ada apa? Budi menutup telepon perlahan, pikirannya mencoba memproses informasi. Lucky, dia memanggil. Dengan lembut, kita perlu bicara. Anak itu mengangkat matanya dari album, tatapannya tenang seperti biasa. Tentang aku tidak ada dalam catatan panti asuhan. Hana dan Budi bertukar pandangan terkejut. Bagaimana kamu? Beberapa cerita tidak bisa ditulis di atas kertas. Lucky menjawab dengan sederhana. Mereka perlu ditulis di hati. Lucky, Hana mulai dengan lembut. Siapa kamu sebenarnya? Anak itu menutup album foto dengan hati-hati. Jarinya membelai sampul kulit yang usang. Aku seseorang yang perlu menemukan kalian, sama seperti kalian perlu menemukanku. Tetapi mengapa? Tanya Budi, suaranya hampir berbisik. Karena beberapa luka terlalu dalam untuk sembuh sendiri, Lucky menjawab, bangkit dan berjalan ke jendela. Karena kadang-kadang kita membutuhkan dorongan kecil untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Hana memindahkan kursinya lebih dekat ke anak itu. Kamu mengingatkanku padanya putra kami. Aku tahu, Lucky tersenyum lembut, tetapi aku bukan dia. Aku hanya seseorang yang datang untuk membantu kalian menemukan jalan kembali satu sama lain dan kepada diri kalian sendiri. Budi bergabung dengan mereka di samping jendela, mengamati salju yang mulai turun lagi di luar. Jadi kamu tahu tentang semuanya, tentang perusahaan, tentang kami. Aku tahu apa yang perlu ku ketahui, Lucky menjawab. Tentang cinta yang masih ada di antara kalian. Tentang kebaikan yang kamu sembunyikan di bawah lapisan-lapisan rasa sakit, Budi. Tentang kekuatan yang selalu kamu miliki, Hana. Bahkan ketika kamu merasa lemah, Hana menghapus air mata yang mengalir di wajahnya. Dan sekarang, kamu akan pergi? Lucky tersenyum, senyum yang tampaknya menerangi seluruh ruangan. Hanya ketika pekerjaanku selesai dan masih banyak yang harus dilakukan. Seperti apa? Tanya Budi. Seperti membantu kalian mengubah rumah mewah ini menjadi tempat harapan bagi anak-anak lain, Lucky menjawab, matanya bersinar. Seperti menunjukkan bahwa kadang-kadang keajaiban terbesar dimulai dengan tindakan terkecil, seperti
membuktikan bahwa cinta ketika tulus tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Budi duduk di ambang jendela, merasakan kedamaian yang tidak dia alami selama bertahun-tahun. Kamu tahu bahwa tidak ada dari ini yang masuk akal secara logis, bukan? Logika terlalu dihargai. Lucky tertawa, suara yang benar-benar kekanak-kanakan yang kontras dengan kebijaksanaan kunonya. Beberapa momen terbaik dalam hidup tidak masuk akal sama sekali sampai kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka masuk akal sepenuhnya. Hana mengulurkan tangannya, menyentuh wajah anak itu dengan lembut. Tidak peduli siapa atau apa kamu, Lucky, kamu telah membawa cahaya kembali ke hidup kami. Tidak, dia mengoreksi dengan lembut. Cahaya selalu ada di sini. Aku hanya membantu kalian menemukan saklarnya. Di luar salju terus turun, tetapi di dalam rumah mewah, musim dingin yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya mulai memberi jalan pada musim semi yang tak terduga. Dan di pusat segalanya ada seorang anak misterius yang senyumnya membawa janji bahwa keajaiban terbesar kadang-kadang datang dalam kemasan terkecil. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan signifikan pada rumah mewah Wibowo. Apa yang sebelumnya merupakan tempat dingin dan sepi, secara bertahap berubah menjadi lingkungan penuh kehidupan dan tujuan. Hana telah mengambil kepemimpinan proyek transformasi. Pengalaman hukumnya terbukti penting untuk menavigasi proses birokrasi yang diperlukan. Kita akan perlu mengadaptasi beberapa ruang. Dia menjelaskan, matanya bersinar dengan antusiasme saat menunjukkan denah rumah mewah kepada Budi. Ram akses di semua lantai, lift yang disesuaikan, kamar khusus untuk kebutuhan yang berbeda. Budi mengamati dengan kagum bagaimana dia bisa memvisualisasikan setiap detail, mengubah rumah mewah lama menjadi rumah sejati bagi anak-anak yang membutuhkan perawatan khusus. Kamu selalu memiliki bakat itu, dia berkomentar dengan lembut. Melihat kemungkinan di mana orang lain melihat hambatan. Aku belajar dengan cara yang paling sulit, jawabnya, secara tidak sadar menyesuaikan posisinya di kursi roda. Tetapi sekarang aku bisa menggunakan pengalaman itu untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Lucky, yang duduk di lantai dekat mereka, menggambar sesuatu di kertas, mengangkat matanya. Pelajaran terbaik biasanya datang dari pengalaman paling sulit, dia berkomentar. Suaranya membawa kebijaksanaan yang masih mengejutkan mereka. Hana mendekat untuk melihat gambar anak itu. Itu adalah sketsa detail rumah mewah, tetapi berbeda dengan penampilannya saat ini. Dalam gambar, taman penuh dengan anak-anak bermain, jendela menampilkan tirai berwarna-warni, dan plakat besar di pintu masuk mengumumkan, Rumah Harapan Wibowo. Lucky, ini... Hana mulai tersentuh. Masa depan, dia menyelesaikan dengan sederhana. Kadang-kadang kita perlu melihat sesuatu untuk percaya bahwa itu mungkin. Budi bergabung dengan mereka, mengamati gambar. Luar biasa bagaimana kamu bisa menangkap setiap detail. Bahkan rumah kaca lama yang kami rencanakan untuk diubah menjadi ruang aktivitas ada di sini. Dan bengkel pertukangan, Lucky menunjuk ke area gambar. Di mana kamu akan mengajar anak-anak yang lebih tua keahlian yang ayahmu ajarkan padamu. Budi merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia belum menyebutkan ide ini kepada siapapun, tetapi itu adalah sesuatu yang telah dia pertimbangkan dalam beberapa hari terakhir. Prospek untuk meneruskan pengetahuan yang ayahnya telah sampaikan kepadanya dengan begitu banyak cinta, tampaknya cara sempurna untuk menghormati ingatannya. Tahukah kamu bahwa beberapa terapi terbaik melibatkan kerja tangan? Hana berkomentar, matanya bertemu dengan Budi. Konsentrasi yang diperlukan, kepuasan menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri. Seperti ketika kamu melukis, Lucky menambahkan dengan lembut, membuat Hana berkedip terkejut. Aku tidak melukis sudah sangat lama, dia bergumam. Mungkin sudah waktunya untuk memulai kembali. Lucky menyarankan membalik halaman buku gambarnya untuk menampilkan sketsa lain. Kali ini sebuah studio yang disesuaikan dengan easel di ketinggian yang berbeda dan rem akses. Budi mengamati ekspresi di wajah Hana, campuran nostalgia dan kemungkinan. Kita bisa menyesuaikan ruang musik, dia menyarankan.
memiliki pencahayaan alami terbaik di rumah. Dan anak-anak bisa mendapatkan pelajaran seni, Hana menambahkan, suaranya mendapatkan antusiasme. Ada begitu banyak bentuk terapi melalui seni. Lucky tersenyum, senyum yang tampaknya menyimpan semua rahasia alam semesta. Lihat, kadang-kadang penyembuhan datang melalui membantu orang lain untuk sembuh. Maria masuk ke ruangan saat itu, membawa nampan dengan teh dan biskuit. Matanya melebar melihat gambar yang tersebar di lantai. Ya Tuhan, dia berseru, ini persis seperti yang aku bayangkan tempat ini bisa jadi. Aku selalu mengatakan bahwa rumah ini terlalu besar untuk begitu sedikit cinta. Dan sekarang akan memiliki cukup cinta untuk mengisi setiap sudut. Lucky menjawab, menerima biskuit yang dia tawarkan. Budi dan Hana bertukar pandangan berarti, luar biasa bagaimana, hanya dalam beberapa minggu, hidup mereka telah berubah begitu drastis. Rasa sakit yang memisahkan mereka selama begitu lama masih ada. Tetapi, sekarang tampak lebih seperti bekas luka yang mengingatkan mereka tentang jalan yang telah ditempuh, bukan lagi luka terbuka yang mencegah mereka untuk melangkah maju. Tahu, apalagi yang perlu kita lakukan? Lucky bertanya, mengambil sepotong kertas baru untuk digambar. Menciptakan taman sensorik dengan tekstur, aroma, suara yang berbeda, tempat di mana setiap anak dapat menjelajahi dunia dengan caranya sendiri. Hana tersenyum, mengingat bagaimana persepsinya sendiri tentang dunia telah berubah setelah kecelakaan, dan kita bisa memasukkan jalan yang ditinggikan untuk kursi roda, memungkinkan semua orang untuk mengakses area yang berbeda. Dan area berkebun terapeutik, Budi menambahkan, mengejutkan dirinya sendiri dengan antusiasme. Ibuku selalu mengatakan bahwa tidak ada terapi yang lebih baik daripada menanam bunga. Lucky mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya khusus, yang tampaknya berasal dari suatu tempat jauh melampaui usia yang tampak. Begitulah bagaimana keajaiban terjadi, katanya dengan lembut. Satu mimpi pada satu waktu, satu transformasi pada satu waktu, satu hati yang sembuh pada satu waktu. Berita itu tiba pada pagi yang cerah, ketika tanda-tanda pertama musim semi mulai mencairkan salju di kebun rumah mewah. Pengacara Budi telah mendapatkan semua izin yang diperlukan untuk memulai proses transformasi properti menjadi pusat penampungan. Pada saat yang sama, restrukturisasi Wibowo Enterprises mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Potongan pertama dari lini kerajinan baru sudah dalam produksi, Budi menjelaskan, menunjukkan foto di tabletnya. Setiap furnitur akan memiliki ceritanya sendiri, ditandatangani oleh pengrajin yang membuatnya. Hana mengamati gambar dengan minat tulus. Luar biasa bagaimana kamu berhasil mempertahankan esensi karya ayahmu, tetapi dengan sentuhan kontemporer. Rahasianya adalah menemukan keseimbangan antara yang lama dan yang baru. Lucky berkomentar, muncul tanpa suara di samping mereka, seperti yang biasa dia lakukan. Seperti yang kalian berdua lakukan. Budi dan Hana bertukar pandangan cepat, menyadari kebenaran dalam kata-kata anak itu. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah menemukan kembali tidak hanya rasa hormat satu sama lain, tetapi juga fragmen perasaan yang menyatukan mereka di masa lalu. Lucky, Hana memanggil dengan lembut, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Anak itu tersenyum, seolah sudah tahu apa yang akan datang. Tentang adopsi? Budi mendekat, berlutut untuk berada di tinggi anak itu. Ya Jai, kami tahu bahwa situasimu aneh, bahwa ada misteri tentangmu yang mungkin tidak pernah kami mengerti sepenuhnya. Tetapi kami ingin kamu secara resmi menjadi bagian dari keluarga ini. Hana menyelesaikan, suaranya tercekat emosi. Jika kamu mau, tentu saja. Lucky melihat keduanya. Mata birunya mencerminkan kebijaksanaan kuno. Kalian yakin? Bahkan mengetahui bahwa suatu hari aku harus pergi? Pernyataan itu mengejutkan keduanya. Pergi? Tanya Budi, merasakan sesak di dadanya. Masing-masing dari kita memiliki misinya. Lucky menjelaskan dengan lembut. Milikku adalah membantu kalian menemukan jalan kembali kepada diri kalian sendiri, satu sama lain dan kepada tujuan sejati hidup kalian. Hana memindahkan kursinya lebih dekat, mengambil tangan kecil Lucky di antara tangannya. Kamu mengatakan bahwa kamu akan meninggalkan kami. Belum, dia tersenyum, senyum yang tampaknya menerangi seluruh ruangan.
Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Anak-anak untuk diterima, kehidupan untuk diubah, cinta untuk dilipat gandakan. Tetapi ketika saatnya tiba, apakah kamu seorang malaikat? Hana bertanya tiba-tiba, mengejutkan bahkan dirinya sendiri dengan pertanyaan itu. Luki tertawa, suara yang benar-benar kekanak-kanakan yang kontras dengan kebijaksanaannya yang biasa. Aku hanya seseorang yang dikirim untuk mengingatkan kalian siapa kalian sebenarnya. Kadang-kadang kita perlu benar-benar tersesat untuk benar-benar menemukan diri kita. Budi merasakan air mata di matanya, sesuatu yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi mengapa kami? Mengapa sekarang? Karena kalian sudah siap, Luki menjawab dengan sederhana. Siap untuk mengubah rasa sakit kalian menjadi tujuan, kerugian kalian menjadi keuntungan, masa lalu kalian menjadi masa depan. Dan karena ada banyak anak lain yang menunggu tempat seperti ini, orang-orang seperti kalian. Hana menghapus air matanya sendiri. Jadi kamu tidak keberatan bahwa kami ingin mengadopsimu, bahkan mengetahui bahwa suatu hari, aku sangat peduli, Luki memotongnya dengan lembut. Karena itu menunjukkan bahwa kalian telah mempelajari pelajaran paling penting, bahwa cinta sejati tidak tergantung pada berapa lama bertahan, tetapi berapa banyak mengubah. Budi bangkit perlahan, pemahaman baru muncul di hatinya. Seperti putra kami, dia bersama kami untuk waktu yang sangat singkat, tetapi mengubah hidup kami selamanya. Dan terus mengubah, Luki menambahkan dengan lembut. Melalui kehidupan yang akan kalian sentuh di sini, anak-anak yang akan kalian bantu, cinta yang akan kalian lipat gandakan. Hana merentangkan lengannya, dan Luki memeluknya dengan sayang. Budi bergabung dalam pelukan, dan untuk sesaat, waktu tampak berhenti. Melalui jendela, seberkas sinar matahari menembus awan, memandikan ketiganya dalam cahaya keemasan. Jadi, Luki akhirnya berkata, senyumnya lebih cerah dari sebelumnya. Kapan kita mulai mengecat kamar anak-anak? Aku berpikir tentang warna-warna, cerah untuk membawa lebih banyak kegembiraan. Budi dan Hana tertawa melalui air mata, menyadari bahwa beberapa pertanyaan tidak memerlukan jawaban, beberapa misteri tidak perlu dipecahkan, dan keajaiban terbesar biasanya datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Musim semi tiba dalam kepenuhan, membawa perubahan besar pertama di rumah mewah. Taman yang sebelumnya kaku dan formal, sekarang mendapatkan warna dan kehidupan dengan pemasangan ruang sensorik. Hana mengawasi secara pribadi setiap detail transformasi. Kursi rodanya meninggalkan jejak lembut di jalan baru, yang disesuaikan yang berkelok-kelok di antara petak bunga aromatik dan tanaman taktil. Lavender akan berada di sini. Dia menunjukkan kepada tukang kebun, wajahnya diterangi oleh antusiasme. Dan di area ini, aku ingin tanaman dengan tekstur yang berbeda, seperti beludru, kasar, lembut. Setiap sentuhan akan menjadi penemuan baru bagi anak-anak. Budi mengamati dari kejauhan, mengagumi bagaimana dia telah memulihkan energi lamanya. Minggu lalu, Hana bahkan telah kembali melukis, mengubah salah satu ruangan rumah mewah menjadi studio yang disesuaikan. Kanvas pertamanya menggambarkan adegan taman dalam transformasi. Ledakan warna yang tampaknya menangkap tidak hanya pemandangan, tetapi juga harapan yang kini meresapi lingkungan. Luki, seperti biasa, tampaknya berada di mana-mana pada saat yang sama. Terkadang membantu tukang kebun, menyarankan tempat sempurna untuk tempat persembunyian kecil dan area istirahat. Terkadang di dapur dengan Mariam, merencanakan menu khusus untuk anak-anak masa depan. Terkadang menemani Budi dalam kunjungannya ke bengkel pertukangan lama yang sedang dipulihkan. Setiap anak seperti sepotong kayu yang unik. Luki berkomentar sambil mengamati Budi dengan hati-hati mengampelas meja ek tua. Memiliki urat sendiri, tanda sendiri, sejarah sendiri. Rahasianya adalah mengetahui cara bekerja dengan karakteristik tersebut, bukan melawannya. Budi berhenti bekerja mengamati anak itu dengan ingin tahu. Bagaimana kamu melakukannya, Luki? Melihat dengan begitu jelas apa yang butuh waktu lama bagi orang lain untuk disadari. Luki mengusap permukaan meja yang baru diampelas, jarinya mengikuti urat kayu. Ini seperti meja ini. Bagi kebanyakan orang itu tua, rusak, perlu diganti.
tetapi kamu melihat melampaui tanda waktu, melihat keindahan yang bisa diungkapkan dengan perhatian dan perawatan. Seperti yang kamu lakukan dengan kami. Suara lembut memotong. Hana telah masuk ke bengkel tanpa mereka sadari. Wajahnya bertabur bintik-bintik kecil cat dari lukisannya baru-baru ini. Tidak, Lucky tersenyum. Kalian sudah memiliki semua keindahan itu di dalam diri kalian. Kalian hanya membutuhkan pengingat kecil. Momen itu terganggu oleh suara telepon Budi. Itu adalah pengacaranya lagi, kali ini dengan berita yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Anak-anak pertama bisa tiba minggu depan, dia mengumumkan setelah menutup telepon. 3 bersaudara, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang termuda memiliki kebutuhan khusus. Hana segera masuk ke mode aksi. Kita perlu mempercepat adaptasi di kamar lantai 2. Dan rem pintu masuk samping masih belum memiliki kemiringan yang ideal. Semuanya sudah diurus, Lucky berkomentar santai, mengejutkan keduanya. Mariam telah memisahkan spray dengan warna lembut untuk tidak membebani indera anak-anak. Dan Parman telah memasang lampu malam di semua koridor untuk menghindari ketakutan akan gelap. Budi dan Hana bertukar pandangan kagum. Seperti biasa, Lucky tampaknya beberapa langkah di depan, mengantisipasi kebutuhan yang bahkan belum mereka pertimbangkan. Ada satu hal lagi, kata Budi, suaranya mengambil nada yang lebih serius. Pengacara, keluarga anak-anak ingin melakukan kunjungan inspeksi besok. Kita perlu memastikan bahwa semuanya akan sempurna. Akan seperti itu, Lucky meyakinkan dengan keyakinan tenang yang menjadi ciri khasnya. Karena bukan kesempurnaan instalasi yang perlu dia lihat, tetapi kesempurnaan niat. Hana memindahkan kursinya lebih dekat ke meja yang sedang dipulihkan Budi. Kamu tahu, kadang-kadang aku bertanya-tanya siapa yang membantu siapa di sini. Kami datang dengan ide untuk menciptakan tempat untuk membantu anak-anak, tetapi tampaknya setiap hari kami yang lebih banyak belajar. Begitulah seharusnya, Lucky menjawab. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan kuno itu. Tindakan memberi yang sejati selalu memperkaya pemberi. Ini seperti lingkaran sempurna cinta dan transformasi. Budi melingkarkan lengannya di bahu anak itu, merasakan gelombang kasih sayang yang tidak lagi dia coba tahan. Kamu telah mengubah hidup kami, Lucky, dengan cara yang bahkan tidak bisa kami ungkapkan sepenuhnya. Dan kalian telah mengubah kehidupan banyak orang lain yang bahkan belum kalian kenal, Lucky menjawab, senyumnya menerangi bengkel. Begitulah cara keajaiban dilipat gandakan, satu hati terbuka pada satu waktu, satu kehidupan yang diubah pada satu waktu, satu tindakan cinta pada satu waktu. Melalui jendela bengkel, mereka bisa melihat taman dalam transformasi, di mana pekerja memasang ayunan baru yang disesuaikan. Matahari sore melemparkan cahaya keemasan pada pemandangan itu, seperti berkat diam atas pekerjaan yang sedang berlangsung. Seolah-olah alam semesta sendiri bersekongkol untuk mengubah tempat yang sebelumnya suram itu menjadi mercusuar harapan dan pembaruan. Pagi, kunjungan inspeksi menyingsing cerah dan menjanjikan. Rumah mewah itu tampak bersinar di bawah sinar matahari. Musim semi, seolah-olah setiap batu, setiap jendela, setiap bunga yang baru ditanam ingin menunjukkan aspek terbaiknya. Hana telah menghabiskan sebagian besar malam sebelumnya meninjau semua dokumen yang diperlukan. Sementara Budi melakukan pemeriksaan terakhir pada semua adaptasi keamanan. Dr. Bintari Santoso, pengacara yang bertanggung jawab untuk kasus 3 bersaudara, tiba tepat waktu pukul 9. Dia adalah wanita paruh baya dengan mata tajam yang tampaknya memperhatikan setiap detail. Sikapnya yang profesional bagaimanapun secara terlihat melembut ketika disambut oleh Lucky di pintu masuk utama. Selamat datang di rumah Harapan Wibowo. Anak itu menyapanya dengan kelembutan khasnya. Ibu akan menyukai apa yang akan ibu lihat di sini. Tidak hanya dengan mata, tetapi terutama dengan hati. Pengacara itu berkedip, sesaat bingung oleh kedewasaan dalam kata-kata anak itu. Kamu pasti Lucky, katanya melihat catatannya. Aku tidak melihat namamu dalam catatan resmi. Beberapa cerita tidak memerlukan catatan di atas kertas untuk menjadi benar, dia menjawab dengan senyum penuh teka-teki sebelum membimbingnya ke tempat Budi dan Hana menunggu.
Inspeksi dimulai dari lantai bawah. Hana memimpin presentasi dengan lancar, menjelaskan setiap adaptasi, setiap tindakan keamanan, setiap detail yang dipikirkan untuk kenyamanan dan perkembangan anak-anak. Budi melengkapi dengan informasi tentang aspek teknis dan keuangan proyek. Seperti yang bisa Ibu lihat, Hana menjelaskan saat mereka melintasi taman sensorik, setiap ruang telah dipikirkan untuk tidak hanya dapat diakses, tetapi benar-benar inklusif. Kami ingin semua anak, terlepas dari kebutuhan khusus mereka, merasa menjadi bagian integral dari rumah ini. Dr. Bintari terus-menerus membuat catatan, wajahnya mempertahankan ekspresi netral dan profesional. Namun ketika mereka sampai di studio seni, sesuatu dalam posturnya berubah. Di dinding, Hana telah menggantung lukisannya baru-baru ini. Ledakan warna yang menggambarkan anak-anak bermain, wajah tersenyum, momen kegembiraan yang akan datang. "Kamu seorang seniman?" pengacara bertanya kepada Hana. "Aku belajar kembali untuk menjadi satu," Hana menjawab dengan senyum lembut. "Sama seperti kami belajar kembali begitu banyak hal lain." Pada saat itu Lucky, yang telah diam-diam menemani mereka, memutuskan untuk campur tangan. "Dr. Bintari, Anda juga harus belajar kembali banyak hal setelah saudara perempuan Anda pergi, bukan?" Pengacara itu membeku, matanya melebar terpaku. Pada anak itu, Bagaimana kamu tahu tentang saudara perempuanku?" "Cara yang sama bagaimana aku tahu bahwa karena dia Anda memilih bekerja melindungi anak-anak." Lucky menjawab dengan lembut. "Beberapa misi lahir dari rasa sakit terbesar kita." Budi dan Hana mengamati adegan dalam diam, sudah terbiasa dengan momen wawasan tak dapat dijelaskan Lucky. Pengacara bagaimanapun membutuhkan beberapa saat untuk menenangkan diri. "Saudara, perempuanku yang lebih muda memiliki kebutuhan khusus," dia akhirnya menjelaskan, suaranya lembut. Dia pergi sangat muda. Sejak saat itu, aku mendedikasikan hidupku untuk memastikan bahwa anak-anak khusus lainnya menerima perawatan dan cinta yang mereka layak dapatkan. Dan itulah sebabnya Anda di sini hari ini." Lucky tersenyum. "Tidak hanya untuk memeriksa sebuah tempat, tetapi untuk menemukan rumah sejati bagi ketiga anak itu." Dr. Bintari melihat sekeliling studio. Matanya yang profesional kini dilunakkan oleh emosi. Lukisan-lukisan Hana tampak hidup di bawah cahaya yang masuk melalui jendela tinggi, masing-masing menceritakan kisah harapan dan pembaruan. "Tahu," katanya setelah momen refleksi, "dalam semua tahun kerjaku aku tidak pernah melihat tempat yang begitu siap untuk menerima anak-anak kita. Tetapi lebih penting dari itu, dia berhenti sejenak dengan penuh arti. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak kebenaran dalam niat para penanggung jawab." Hana merasakan air mata di matanya, sementara Budi dengan lembut menekan bahunya. Lucky berdiri di antara mereka, tersenyum-senyum yang tampaknya mengandung semua rahasia alam semesta. "Itu karena tempat ini tidak dibuat hanya dengan uang atau niat baik," anak itu menjelaskan. "Itu dibuat dengan cinta. Cinta yang sama yang mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Kehilangan menjadi mendapatkan, akhir menjadi awal baru." Dr. Bintari mengangguk perlahan, menyimpan buku catatannya. "Anak-anak bisa datang Senin depan?" dia bertanya, meskipun nadanya menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawabannya. "Kami akan menunggu mereka," Hana menjawab, suaranya tercekat emosi. "Dengan segenap hati kami." Sementara pengacara berpamitan, Lucky tetap di teras mengamatinya pergi. Matahari pagi menciptakan halo keemasan di sekelilingnya, dan untuk sesaat tampak bagi Budi dan Hana bahwa ada sesuatu yang lebih di sana, sesuatu yang lebih besar dari mereka semua, sesuatu yang melampaui penjelasan duniawi. Kedatangan tiga anak benar-benar mengubah suasana rumah mewah. Safira, 6 tahun, dengan kursi rodanya yang dihiasi kupu-kupu warna-warni. Malik, 8 tahun, pendiam dan protektif. Dan Putra, 10 tahun, dengan mata curiga yang perlahan-lahan mulai melembut. Saudara-saudara itu membawa energi baru bersama mereka, mengisi koridor yang sebelumnya sunyi dengan suara tawa dan langkah kaki tergesa-gesa. Hana menemukan teman khusus di Safira. Keduanya menghabiskan berjam-jam di studio yang disesuaikan, menjelajahi warna dan tekstur. Gadis itu, yang awalnya pemalu dengan kondisinya,
berkembang saat melihat Hana bergerak dengan percaya diri di kursi rodanya sendiri. Tahukah kamu bahwa kita bisa melukis dengan bagian tubuh manapun? Hana menjelaskan pada suatu sore, menunjukkan kepada gadis itu bagaimana memegang kuas dengan cara berbeda. Tidak ada batasan untuk seni, hanya kemungkinan yang berbeda. Budi di sisi lain menemukan di Malik minat tulus pada pertukangan kayu. Anak itu mengamati terpesona saat dia memulihkan furnitur tua. Matanya memperhatikan setiap gerakan alat. Mau mencoba? Budi menawarkan suatu hari, menunjukkan sepotong kayu kecil. Kakakmu Putra juga bisa berpartisipasi jika dia mau. Putra yang mengintip dari pintu bengkel, mendekat dengan ragu-ragu. Bolehkah kami? Tentu, Budi tersenyum, menyiapkan alat yang sesuai untuk anak-anak. Setiap potongan kayu memiliki ceritanya sendiri untuk diceritakan. Kita hanya perlu belajar mendengarkannya. Lucky mengamati interaksi ini dengan senyum tenang, seolah setiap momen adalah sepotong yang cocok dalam teka-teki yang lebih besar. Dia memiliki cara khusus untuk terhubung dengan setiap anak. Bermain di lantai dengan Safira, berbagi rahasia dengan Malik, dan berhasil membuat Putra tertawa dengan pengamatannya yang tajam. Suatu sore, saat mereka semua berkumpul di taman sensorik, Safira mengajukan pertanyaan yang mengejutkan orang dewasa. Lucky, apakah kamu seorang malaikat? Anak laki-laki itu tersenyum, membantunya mencapai bunga lavender. Mengapa kamu pikir begitu? Karena kamu bersinar, jawabnya dengan kesederhanaan, khas anak-anak. Bukan dengan mata, tetapi di sini dia menunjuk ke hatinya sendiri. Malik dan Putra berhenti dari aktivitas mereka untuk mendengarkan, ingin tahu. Hana dan Budi bertukar pandangan berarti mengingat kecurigaan mereka sendiri tentang sifat sejati Lucky. Kita semua bersinar, Lucky menjawab dengan lembut. Beberapa hanya membutuhkan bantuan untuk mengingat cara menyalakan cahaya mereka sendiri. Seperti yang kamu lakukan dengan Paman Budi dan Bibi Hana, Putra bertanya, menggunakan istilah sayang untuk pertama kalinya untuk merujuk pada orang dewasa. Lucky mengangguk, senyumnya melebar. Dan seperti yang mereka lakukan dengan kalian sekarang, Maryam muncul di pintu taman, membawa nampan dengan coklat panas dan biskuit. Anak-anak berlari bersemangat untuk camilan, tetapi Safira tetap sejenak, lebih lama dengan Lucky. Kamu akan tinggal bersama kami selamanya, dia bertanya, matanya besar dan penuh harapan. Lucky menyentuh tangan gadis itu dengan lembut. Beberapa orang masuk ke dalam hidup kita untuk waktu yang singkat, tetapi meninggalkan tanda yang bertahan selamanya. Yang penting bukan berapa lama kita tinggal, tetapi berapa banyak cinta yang kita bagikan. Hana merasakan hatinya sesak mendengar kata-kata ini. Ada sesuatu dalam nada Lucky yang menunjukkan perpisahan yang dekat, meskipun dia tidak pernah menyebutkannya secara langsung. Budi pasti merasakan hal yang sama, karena dia mendekat, berlutut di samping kursi Safira. Kalian tahu apa yang bisa kita lakukan malam ini? Bagaimana jika aku bermain piano dan kita semua bernyanyi bersama? Dan aku bisa menunjukkan lukisan terbaruku, Hana menambahkan, menyadari upaya Budi untuk membuat momen itu lebih ringan. Dan kemudian kita bisa bercerita, Malik menyarankan dengan antusias. Cerita tentang malaikat? Safira bertanya dengan polos menatap Lucky. Cerita tentang cinta, Lucky menjawab, yang merupakan sihir terbesar yang ada. Sementara anak-anak berlari masuk dengan Maryam, Lucky tetap di taman dengan Budi dan Hana. Matahari sore menciptakan bayangan panjang di antara bunga-bunga yang baru ditanam, dan angin sepoi-sepoi membawa wangi lavender. Hampir waktunya, bukan? Hana bertanya dengan lembut, suaranya sedikit bergetar. Lucky mengangguk, mata birunya mencerminkan kebijaksanaan kuno. Tamannya sedang mekar, anak-anak tersenyum, piano kembali memainkan lagu-lagu cinta. Misiku di sini hampir selesai. Budi merasakan matanya penuh dengan air mata. Bagaimana kami akan melanjutkan tanpamu? Dengan cara yang sama seperti kalian memulai. Lucky tersenyum, senyum yang tampaknya menerangi seluruh taman. Dengan cinta, keberanian, dan keyakinan bahwa keajaiban terbesar terjadi ketika kita membuka hati kita untuk membantu orang lain menyembuhkan luka mereka. Malam turun dengan lembut di atas rumah mewah, membawa bersamanya atmosfer yang hampir magis. Lampu taman sensorik menciptakan pemandangan yang menakjubkan.
dengan lentera kecil berwarna-warni menerangi jalan di antara bunga-bunga. Di dalam rumah, suara piano Budi bergema di koridor, bercampur dengan suara gembira anak-anak. Safira, di kursi rodanya yang dihiasi, bertepuk tangan mengikuti irama musik, sementara Malik dan Putra mencoba mengikuti lirik lagu yang Budi mainkan. Hana duduk dekat piano, mengamati adegan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya meluap dengan emosi. Luki diam, duduk di ambang jendela ruang musik. Profilnya terlihat kontras dengan langit berbintang. Ada sesuatu yang berbeda padanya malam itu. Cahaya lembut yang tampaknya memancar dari dalam keluar, seolah-olah cahaya yang Safira sebutkan sebelumnya menjadi terlihat. Bagaimana jika kita menyanyikan lagu yang kamu ajarkan padaku, Luki? Safira meminta, matanya bersinar dengan harapan. Luki tersenyum, turun dari ambang jendela untuk bergabung dengan kelompok. Lagu hati? Ya, itu. Gadis itu berseru bersemangat. Budi memposisikan jarinya di atas tuts, menunggu tanda. Itu adalah melodi yang Luki telah ajarkan kepadanya beberapa hari yang lalu. Meskipun anehnya, sepertinya dia selalu mengetahuinya, seolah-olah hanya menunggu saat yang tepat untuk diingat. Ketika musik dimulai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya yang memancar dari Luki tampaknya dengan lembut menguat, mengisi ruangan dengan kilau keemasan dan menyambut. Anak-anak jauh dari ketakutan tampaknya terpesona. Apakah begini cara malaikat bernyanyi? Putra bertanya dengan suara pelan. Semua skeptisisme sebelumnya meleleh di hadapan momen ajaib. Begitulah cara cinta bernyanyi, Luki menjawab. Suaranya membaur harmonis dengan melodi piano, dan sekarang kalian juga tahu lagunya. Hana memindahkan kursinya lebih dekat ke Budi. Tangan mereka secara alami bertemu saat musik berlanjut. Bertahun-tahun sakit hati dan jarak tampaknya meleleh di bawah cahaya keemasan itu, digantikan oleh pemahaman mendalam dan cinta yang diperbarui. Sudah waktunya, Luki berkata dengan lembut, ketika not terakhir memudar di udara. Sekarang? Malik bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Luki mengangguk, senyumnya lebih bersinar dari sebelumnya. Kalian tidak lagi membutuhkanku. Kalian memiliki satu sama lain sekarang, dan itu adalah keajaiban terbesar dari semuanya. Safira mengulurkan lengannya, dan Luki memeluknya dengan sayang. Aku akan merindukanmu, dia berbisik. Aku akan selalu ada di sini, dia menjawab, menyentuh hati gadis itu dengan lembut. Dalam musik yang kita nyanyikan, cerita yang kita bagikan, cinta yang kita pelajari untuk diberikan. Satu persatu, semua mengucapkan selamat tinggal. Putra yang selalu paling pendiam memeluk Luki lama seolah mencoba mengingat momen itu. Malik membiarkan air matanya mengalir bebas, tanpa malu menunjukkan perasaannya. Ketika tiba giliran Hana dan Budi, Luki memeluk mereka secara bersamaan. Kalianlah keajaiban sebenarnya, dia berbisik. Kalian mengubah rasa sakit kalian menjadi cinta, kerugian kalian menjadi keuntungan, akhir kalian menjadi awal baru. Dan sekarang cinta itu akan berlipat ganda melalui setiap anak yang melewati rumah ini. Bagaimana kami bisa berterima kasih? Hana bertanya melalui air mata. Lanjutkan, Luki menjawab dengan sederhana. Terus mencintai, terus menyembuhkan, terus percaya. Dan ingat, kadang-kadang malaikat terbesar adalah mereka yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Cahaya di sekitar Luki dengan lembut menguat. Dan untuk sesaat, momen ajaib dan abadi, semua bisa melihat dengan jelas apa yang Safira lihat sejak awal. Sifat malaikat sejati dari anak laki-laki yang telah mengubah hidup mereka. Bernyanyilah adalah kata terakhirnya sebelum cahaya menjadi begitu terang hingga mereka harus menutup mata. Ketika mereka membuka mata kembali, Luki telah pergi, tetapi ruangan masih diisi dengan sesuatu yang tak terdefinisikan, perasaan cinta, damai, tujuan. Piano mulai bermain sendiri, dengan lembut musik yang telah dia ajarkan. Dan kemudian satu persatu mereka mulai bernyanyi. Musik menyebar ke seluruh rumah mewah, mengambang di taman, mencapai bintang-bintang. Itu adalah lagu cinta, penyembuhan, harapan. Lagu yang berbicara tentang malaikat yang muncul pada saat-saat paling tak terduga, tentang keajaiban yang terjadi ketika kita membuka hati kita, tentang cinta yang mengubah dan berlipat ganda. Dan di suatu tempat, di antara bintang-bintang, seorang malaikat kecil tersenyum, mengetahui bahwa misinya telah selesai.
Setahun telah berlalu sejak kepergian Luki. Rumah mewah Wibowo, sekarang dikenal di seluruh daerah sebagai Rumah Harapan, telah berubah menjadi mercusuar harapan bagi puluhan anak. Taman sensorik kini dalam perkembangan penuh adalah kaleidoskop warna dan aroma, dengan petak tanaman yang ditinggikan yang memungkinkan akses bagi pengguna kursi roda dan jalan taktil untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan. Hana telah menjadi terapis seni yang diakui, mengubah studio menjadi ruang penyembuhan dan ekspresi. Lukisannya sendiri terinspirasi oleh perjalanan transformasi yang mereka alami, dipamerkan di galeri, dengan semua pendapatan disumbangkan untuk Rumah Harapan. Di dinding khusus studio potret Luki, dilukis dari ingatan. Tersenyum-senyum penuh teka-teki yang begitu menyentuh mereka. Budi menemukan tujuan baru dalam hidupnya, membagi waktunya antara mengelola perusahaan yang direformasi, kini fokus pada furnitur buatan tangan dan proyek sosial, dan kelas pertukangan kayu yang dia ajarkan kepada pemuda di Rumah Harapan. Bengkel, yang sebelumnya tempat kesepian, kini bergema dengan suara tawa dan dengung riang alat-alat. Safira, anak pertama yang tiba setelah Luki, telah menjadi pemimpin kecil alami di antara penduduk baru. Kursi rodanya selalu dihiasi dengan dekorasi baru, seperti mercusuar kegembiraan di koridor rumah mewah. Tahu tidak, Bibi Hana? Dia berkomentar suatu sore saat mereka melukis bersama, kadang-kadang aku masih merasakan Luki di sekitar. Terutama ketika anak baru datang sedih dan kemudian mulai tersenyum. Hana tersenyum, memahami dengan sempurna apa yang dimaksud gadis itu. Dia juga merasakan kehadiran itu, dalam kebetulan kecil sehari-hari, dalam momen koneksi tak dapat dijelaskan, dalam transformasi ajaib yang mereka saksikan secara teratur. Malik dan Putra, kakak laki-laki Safira yang lebih tua, telah berkembang dengan cara yang mengejutkan. Malik menemukan bakat alami untuk musik dan sekarang mengajar piano kepada anak-anak yang lebih muda. Putra yang sebelumnya begitu tertutup menjadi pendongeng berbakat, selalu memasukkan dalam ceritanya sosok misterius, seorang anak laki-laki bermata biru yang membantu orang menemukan jalan mereka. Pada suatu malam khusus, selama perayaan ulang, tahun pertama Rumah Harapan, Budi dan Hana mengumpulkan semua anak dan staf di taman. Lentera berwarna-warni menerangi ruang, menciptakan atmosfer ajaib yang mengingatkan pada malam terakhir bersama Luki. Hari ini, Budi mulai, suaranya syarat dengan emosi. Kami ingin berbagi dengan kalian cerita yang sangat istimewa, cerita tentang bagaimana tempat ini berubah menjadi seperti sekarang. Hana melanjutkan, ini adalah cerita tentang seorang malaikat yang muncul dalam bentuk anak laki-laki pada malam bersalju untuk mengajari kita bahwa keajaiban terbesar terjadi ketika kita membuka hati kita untuk cinta. Anak-anak duduk di rumput, beberapa di kursi roda, yang lain di bantal yang tersebar di lantai. Mata mereka bersinar dengan keingintahuan dan harapan. Luki? Safira bertanya dengan lembut, mengenali elemen cerita. Ya, Hana tersenyum. Luki, malaikat yang mengajari kita bahwa tidak ada batasan untuk cinta, bahwa setiap orang memiliki karunia khusus untuk dibagikan, dan bahwa kadang-kadang kita perlu benar-benar tersesat untuk benar-benar menemukan diri kita. Budi mengambil tangan Hana. Mata mereka bertemu dengan cinta dan pemahaman. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan dalam menyembunyikan bekas luka kita, tetapi dalam menggunakannya untuk memahami dan membantu orang lain yang juga terluka. Maryam, yang lewat dengan nampan coklat panas, berhenti untuk mendengarkan. Matanya penuh dengan air mata saat mengingat anak laki-laki yang telah membawa begitu banyak cahaya ke tempat itu. Dan kalian tahu apa lagi yang dia ajarkan kepada kita? Putra memotong, mengejutkan semua orang dengan kontribusi spontannya, bahwa kadang-kadang malaikat muncul di tempat-tempat paling tak terduga dan bahwa keajaiban sejati terjadi setiap hari ketika kita memilih untuk mencintai. Angin sepoi-sepoi melewati taman pada saat itu, membawa wangi lavender dan membuat lentera menari dengan lembut. Untuk sesaat, semua bisa bersumpah bahwa mereka mendengar tawa familiar di angin, tawa kristal yang begitu mereka cintai. Dan itulah mengapa tempat ini ada, Hana melanjutkan, suaranya tercekat emosi. Untuk menjadi pengingat konstan bahwa
Cinta memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan, menyembuhkan luka, menciptakan keajaiban. Dan bahwa masing-masing dari kalian, Budi menambahkan, melihat setiap anak yang hadir adalah bagian dari keajaiban yang berkelanjutan ini. Setiap senyum, setiap pencapaian, setiap momen kesuksesan adalah bukti bahwa cinta Lucky tetap hidup dan berlipat ganda. Safira mengangkat tangannya. Bisakah kita menyanyikan lagu itu? Lagu hati yang Lucky ajarkan kepada kita. Dan demikianlah, di bawah langit berbintang, suara bersatu dalam melodi yang Lucky tinggalkan sebagai hadiah. Musik mengambang melalui taman, mencapai bintang-bintang menyentuh hati. Itu adalah lagu harapan, transformasi, cinta tak terbatas. Dan di suatu tempat, seorang malaikat kecil tersenyum, mengetahui bahwa warisannya terus hidup dan tumbuh, satu hati pada satu waktu. Waktu terus melanjutkan perjalanannya yang tak terelakkan, tetapi kisah malaikat yang muncul pada malam bersalju tidak pernah dilupakan. Rumah Harapan Wibowo menjadi terkenal di seluruh negeri, tidak hanya karena karyanya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi karena atmosfer unik cinta dan penerimaan yang meresapi setiap sudut properti. Budi dan Hana telah menikah kembali dalam upacara intim di Taman Sensorik, tepat setahun setelah kepergian Lucky. Itu perayaan sederhana tetapi sangat bermakna dengan semua anak di Rumah Harapan berpartisipasi secara aktif. Safira menaburkan kelopak mawar di sepanjang jalan dalam kursi rodanya yang dihias. Sementara Malik bermain piano dengan musik yang Lucky tinggalkan sebagai hadiah. Wibowo Enterprises juga telah berubah sepenuhnya. Divisi furnitur buatan tangan, awalnya dipandang dengan skeptisisme oleh pasar, menjadi contoh perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Setiap potongan diproduksi dengan partisipasi pemuda dari Rumah Harapan yang belajar tidak hanya keahlian, tetapi juga nilai pekerjaan yang dilakukan dengan cinta dan tujuan. Pada suatu sore yang sangat istimewa, saat Hana melukis dengan sekelompok anak di studio, seorang gadis kecil yang baru tiba di Rumah Harapan membuat pengamatan yang sangat menyentuh hatinya. Bibi Hana, ada seorang anak laki-laki bermata biru yang selalu muncul dalam mimpiku. Dia bilang dialah yang membawaku ke sini. Hana bertukar pandangan berarti dengan Budi yang sedang melewati studio saat itu. Ini bukan pertama kalinya anak baru menyebutkan mimpi serupa. Dan apalagi yang dia katakan padamu? Hana bertanya dengan lembut, bahwa tempat ini adalah tempat di mana hati yang terluka belajar tersenyum lagi. Gadis itu menjawab dengan sederhana. Dan bahwa cinta adalah sihir terbesar yang ada. Budi mendekat, berlutut di samping kursi roda Hana. Tahu tidak, sayang, anak laki-laki bermata biru itu mengajarkan kami hal yang sama, dan sejak saat itu kami memastikan untuk meneruskan ajaran itu. Matahari sore masuk melalui jendela studio, menciptakan pertunjukan cahaya dan warna yang menari pada kanvas yang dilukis oleh anak-anak. Di tengah ruangan, potret Lucky tampaknya menjadi hidup di bawah cahaya khusus ini. Senyum penuh teka-tekinya mengingatkan semua orang tentang keajaiban yang telah mengubah hidup mereka. Dan demikianlah, Hana mulai, suaranya yang lembut menarik, perhatian semua orang di studio. Cerita berlanjut. Bukan hanya cerita kami, tetapi cerita setiap orang yang melewati tempat ini. Karena keajaiban sebenarnya bukan hanya kunjungan seorang malaikat pada malam bersalju. Keajaiban sebenarnya, Budi menyelesaikan, adalah bagaimana cintanya terus berlipat ganda melalui masing-masing dari kita. Safira yang sedang melukis dekat mereka mengangkat kuasnya dengan senyum berseri. Seperti yang selalu dia katakan, kadang-kadang kita perlu benar-benar tersesat untuk benar-benar menemukan diri kita. Kata-kata bergema melalui studio, membawa bersamanya semua kebijaksanaan dan cinta yang Lucky tinggalkan sebagai warisan. Di luar, di Taman Sensorik, lavender menari dengan angin, menyebarkan wanginya ke udara. Piano di ruang musik mulai bermain dengan lembut. Itu Malik, berlatih lagu hati untuk mengajar anak-anak yang lebih muda. Dan demikianlah, kisah malaikat yang muncul pada malam bersalju tetap hidup. Tidak hanya di dinding rumah mewah atau dalam senyum anak-anak, tetapi dalam hati setiap orang yang melewati Rumah Harapan Wibowo. Karena, seperti yang Lucky ajarkan, keajaiban sejati terjadi ketika kita memilih untuk mengubah rasa sakit kita menjadi cinta.
kerugian kita menjadi keuntungan. Akhir kita menjadi awal baru. Ini adalah kisah yang tidak memiliki akhir, karena cinta sejati tidak pernah